Bab 959. Kemarahan Duta Aliran Darah Langit. Di dalam gua, gadis kecil itu menunjuk beberapa telur di tanah, maksudnya sudah jelas. Curi telur. Ekspresi Mile terlihat agak aneh. Saat ini, gadis kecil itu menunjuk ke monster yang tidak jauh dari telur. Mile memandangi monster itu. Monster itu berbentuk seperti harimau, dengan tubuh biru tua, 3 ekor, ada tusukan pedang di punggungnya, dan api biru di bawah keempat kakinya. Binatang asing apa ini? Mile sedikit mengernyit. Gadis kecil itu tiba-tiba menarik lengan Mile dan berjalan ke arah binatang asing. Mile diam-diam waspada. Meskipun kekuatan gadis kecil ini besar, tapi terhadap binatang asing ini, dia tidak berani menganggapnya enteng. Namun, saat dia berjalan ke depan binatang asing ini, Mile tertegun. Binatang asing ini sudah tidak memiliki aura. Sudah mati. Mile memandangi gadis kecil itu. Gadis kecil menepuk kaki binatang asing dengan ringan, lalu menunjuk ke telur di kejauhan. Mile terdiam. Dia tahu, gadis kecil itu pasti melihat binatang asing ini. Mile berjalan ke arah telur itu. Pada saat ini, salah satu telur tiba-tiba bergetar. Kelopak mata Mile berkedut, jangan-jangan ada binatang asing kecil di dalam telur ini. Gadis kecil itu tiba-tiba mengambil telur yang bergerak dan menyerahkannya kepada Mile. Mile berkata, "Apakah kamu ingin aku membesarkannya?" Gadis kecil itu mengangguk. Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baik. Memelihara binatang asing kecil, sepertinya cukup bagus juga." Mile memasukkan telur itu ke dalam menara penjara alam. Dia melihat telur-telur lainnya, dalam hati menghitung, ada 6 butir lagi. Mile memikirkannya, lalu memasukkan ke-6 telur itu ke menara penjara alam. Setelah meletakkan telur-telur itu ke menara penjara alam, Mile menoleh, melihat monster yang mati itu. "Aku akan bantu kamu membesarkannya." Setelah berbicara, dia memandangi gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Gadis kecil itu mengangguk. Mile menggandeng tangan gadis kecil itu. Gadis kecil itu tidak menolak, dan begitulah keduanya meninggalkan gua. Dalam perjalanan, Mile melihat ke ujung jauh langit. Di sana terdapat pegunungan yang tak berujung. Gua. Dalam perjalanan, Mile melihat ke ujung jauh langit. Di sana terdapat pegunungan yang tak berujung. Dia tahu, di pegunungan tak berujung ini, pasti ada binatang asing yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, dia merasa tindakan pendahulu tidak membiarkan binatang asing itu keluar, sudah tepat. Meskipun dengan begitu, kebebasan binatang asing ini agak terbatas, tetapi jika binatang asing ini keluar, pasti akan terjadi kekacauan di luar. Sebenarnya, jika dilihat dari sudut lain, pendahulu sudah sangat berbaik hati. Jika itu adalah wanita bergaun polos, maka kitab binatang asing ini sudah menjadi kitab kematian. Dan binatang asing di sini, takutnya akan direbus dalam panci. Wanita bergaun polos. Memikirkan wanita itu, Mile tiba-tiba sedikit merindukannya. Sudah lama tidak melihatnya. Tidak tahu bagaimana dia sekarang. Menggelengkan kepalanya, Mile menarik pikirannya. Dia menoleh, melihat gadis kecil di sampingnya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatapnya. Mile tertawa, "Apakah kamu punya nama?" Gadis kecil itu berkedip tetapi tidak berbicara. Mile bertanya lagi, "Tidak ada." Gadis kecil itu tiba-tiba berhenti. Dia mengambil pedang besi berkarat dan mengayunkan tanah dengan ringan beberapa kali. Segera, sebuah kata muncul di depan Mile, "Francisca." "Francisca." Mile sedikit mengernyit, hanya satu kata. Gadis kecil itu mengangguk. Mile berpikir sejenak, lalu berkata,
"Kalau begitu, aku akan memanggilmu Francisca mulai sekarang, bagaimana?" Mata gadis kecil itu berkedip. Miley tersenyum dan berkata, "Lebih mudah dipanggil seperti itu." Gadis kecil itu mengangguk setuju. Miley tersenyum. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Melihat ini, ekspresi Miley berubah. Dia mendongak. Saat melihat sumber ledakan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini Desa Avenue. Dia menoleh ke arah Francisca di sampingnya, tapi Francisca sudah hilang. Miley terkejut, dia langsung bergegas. Saat dia datang ke Desa Avenue, dia tertegun. Desa Avenue saat ini sudah rata dengan tanah. Bagaimana dengan anjing rural? Miley buru-buru berjalan ke arah Francisca tidak jauh. Di depan Francisca adalah anjing rural, dan pada saat ini, anjing rural sedang sekarat, tubuhnya terus bergerak, mulutnya terus-menerus berdarah. Melihat pemandangan ini, wajah Miley tiba-tiba menjadi pucat. Francisca memandangi anjing rural yang sekarat itu, dia tertegun. Lalu dia menjatuhkan pedang besi berkarat itu dan menyerbu anjing rural itu. Pada saat ini, anjing itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut darah. Francisca tertegun di tempat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membanting tangannya ke tanah, matanya berkaca-kaca, dia meraung, "Ah!" Boom! Dalam sekejap, tanah dalam radius beberapa ribu mil meledak. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, seluruh tanah keabadian terkejut. Binatang asing dan roh asing yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah Desa Avenue. Di depan Miley, Francisca membanting tangannya ke tanah dengan panik. Dia meraung serak, air mata mengalir dari matanya seperti banjir. Di belakang Francisca, Miley terdiam. Dia tahu hubungan antara Francisca dan anjing rural kecil itu. Bisa dikatakan, anjing rural itu adalah keberadaan terpenting di hatinya, bukan hanya hewan peliharaan, tetapi juga temannya, satu-satunya teman yang dia miliki selama ini. Bertahun-tahun, anjing rural kecil itu telah bersamanya. Dapat dikatakan, dia lebih mementingkan anjing rural kecil itu daripada dirinya sendiri. Miley berjalan ke arah Francisca. Francisca menatap Miley, tangan kanannya menunjuk tumpukan kabut darah di depannya. Tubuhnya gemetar hebat, dia meraung histeris, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Melihat Francisca begitu sakit, hati Miley juga merasakan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dia memeluk Francisca dengan lembut, dan Francisca memeluknya erat sambil menangis dengan keras. Saat ini, dia lebih terlihat seperti anak kecil. Miley menatap langit, matanya dingin. Ini konspirasi. Seseorang dengan sengaja membunuh anjing rural itu di depan Francisca dan dia. Siapa? Miley memikirkan seseorang. Kitab binatang asing. Memikirkan wanita itu, ekspresi Miley berangsur-angsur berubah suram. Setelah beberapa saat, Francisca tidak menangis lagi. Dia hanya berlutut di depan genangan darah, menatap genangan darah dengan mata linglung. Miley tidak mengganggu Francisca, dia tetap bersamanya seperti itu. Dan begitulah, Francisca berlutut dari pagi hingga langit gelap. Saat ini, Miley berjalan ke arah Francisca. Dia menggandeng tangan Francisca, balas dendam. Francisca menatap Miley. Miley menatap Francisca. "Aku akan membawamu pergi membalas dendam." Setelah Francisca memandang Miley sejenak, dia mengambil pedang besi berkarat di tangan kirinya dan bangkit. Tangan kanannya memegang erat Miley. Miley menarik Francisca ke kejauhan. Matanya perlahan tertutup. "Senior, apakah kamu merasa ada orang atau binatang asing yang mengintip di sekitar?"
Dia tahu, orang atau binatang buas yang sengaja membunuh anjing rural di depan Francisca itu pasti ada dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, lantai 9 berkata, "Aku bisa merasakan sedikit, tapi aku tidak tahu apakah itu manusia atau binatang, dan tidak tahu persis lokasi pihak lawan." Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Maaf, aku di dalam menara, ada terlalu banyak batasan." Mile tidak mengatakan apa-apa lagi, dia merentangkan telapak tangannya, menara penjara alam bangkit dari atas kepalanya. Mile melihat ke menara penjara alam. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas. "Kitab binatang asing, aku hari ini ingin melihat, apakah tingkatan kamu lebih tinggi atau menara kecil lebih tinggi." Saat suara itu jatuh, dia meraung keras, "Penjara dunia ini." 6 karakter kebenaran sejati pernah diciptakan. Kebenaran sejati ini adalah kebenaran yang paling kuat selain memenjarakan dunia manusia dan dewa. Namun, dia tidak pernah menggunakannya, karena hal ini mengurung dunia, dan itu seperti serangan yang tidak pandang bulu. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Tegasnya, anjing rural mati karena dia. Karena binatang asing dan makhluk hidup di tempat ini tidak punya alasan untuk memprovokasi Francisca, hanya ada satu penjelasan, pihak lawan ingin menargetkan dirinya. Dan kecurigaan terbesar adalah kita binatang asing. Saat menara penjara alam menjulang ke langit, sebuah kata besar berwarna merah darah, "Tahanan," tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Boom! Saat ini, seluruh dunia langsung ditutupi oleh cahaya merah. Dan wajah Mile juga menjadi sepucat kertas saat ini. Pada saat ini, suara Quen tiba-tiba terdengar di benak Mile, "Kamu akan melumpuhkan dirimu sendiri." Mile berkata dengan galak, "Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin membunuhnya." Di langit, menara penjara alam bergetar hebat. Kekuatan misterius terus bergetar ke arah sekitarnya. Di langit itu, abjad kuno ilusi diam-diam muncul satu demi satu, mengurung langit dan bumi. Kalimat ini bukan lelucon. Menara kecil dan 6 karakter kebenaran sejati yang ditinggalkan oleh pendahulu adalah kebenaran sejati yang dapat mengurung langit dan bumi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di cakrawala. Yang datang adalah kitab binatang asing, dan di sampingnya, ada burung aneh itu. Kitab binatang asing menatap Mile di bawah, "Kamu manusia sialan, kamu." Pada saat itu, Francisca yang tidak jauh dari sana tiba-tiba meraung, dia langsung melompat ke langit, menebas kitab binatang asing itu dengan pedang. Kitab binatang asing sedikit mengernyit, dia meninju, tinju keluar, pusaran hitam langsung menenggelamkan Francisca, tetapi saat berikutnya, pusaran hitam langsung meledak, kitab binatang asing langsung ditebas terbang keluar, dan burung aneh itu tiba-tiba menjerit dan bergegas menuju Francisca, tetapi sebelum mendekati Francisca, ia langsung ditebas mundur oleh pedang Francisca. Setelah menebas burung aneh itu dengan pedang, Francisca melihat ke arah kitab binatang asing di kejauhan. Dia mengayunkan pedang ke depan dengan kedua tangan, dan pukulan ini langsung membuka sebuah lubang. Dan di kejauhan, ekspresi kitab binatang asing berubah drastis. Dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, "Lindung." Begitu kata itu jatuh, ruang hampa di sekelilingnya berkumpul langsung ke arahnya. Tetapi saat berikutnya, ruang hampa ini pecah. Kitab binatang asing dipukul mundur lagi. Sebelum dia berhenti, Francisca tiba-tiba muncul di depannya dan menebasnya dengan pedang. Sudut mulut kitab binatang asing tampak ganas. Dia meraung dengan ganas dan menunjuk, "Musnah." Dengan satu jari ini, seluruh tanah keabadian tiba-tiba bergetar hebat. Boom! Francisca langsung terguncang mundur ratusan kaki jauhnya. Kitab binatang asing hendak menyerang lagi. Pada saat ini,
Dia sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba melihat ke menara penjara alam yang tidak jauh-jauh. Menara penjara alam menyegel dunia ini. Kitab binatang asing berbalik melihat Miley. Manusia, kamu ingin bertarung denganku sampai mati. Miley menyeringai, ya. Kitab binatang asing menyipitkan matanya sedikit, kamu tidak akan bertarung melawanku sampai mati tanpa alasan. Miley berkata dengan galak, kamu membunuh anjing rural Francisca. Francisca. Kitab binatang asing tertegun, lalu dia melihat ke arah Francisca, anjingmu mati. Francisca tiba-tiba mengayunkan pedang di tangan kanannya ke tenggorokannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kitab binatang asing tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berkata, aku tidak membunuh anjingmu. Francisca tidak menjawab, dia hendak menyekanya dengan keras. Kitab binatang asing dengan cepat melihat ke arah Miley. Manusia, bukan aku yang membunuh anjing rural itu. Miley melirik kitab binatang asing, lalu menghentikan Francisca. Miley melihat kitab binatang asing, kecuali kamu, tidak ada seorang pun di tempat ini yang memiliki permusuhan dengan kami berdua. Kitab binatang asing berkata dengan suara berat, jika aku ingin bunuh, aku akan membunuh kalian. Untuk apa membunuh anjing itu? Bicara sampai di sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, ada orang ingin menjebakku. Berani-beraninya. Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. Ini adalah dunianya. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Setelah beberapa saat, kitab binatang asing itu tiba-tiba membuka matanya. Ternyata dia bersambung.